Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan firman Tuhan berjudul Persahabatan dengan Tuhan atau Dunia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan di hari yang baru ini, firman Tuhan kembali boleh kami dengar. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk boleh menjadikan firman yang kami dengar hari ini sebagai dasar atau pedoman kehidupan kami mengikuti Tuhan. Terima kasih. Mohon anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Hawa nafsu, pembunuhan, ketamakan, iri hati, pertengkaran dan perkelahian adalah hasil perwujudan dari persahabatan dengan dunia. Hal-hal ini adalah hasil dari ketidaktundukan orang percaya kepada Allah. Yakobus bukan sedang berbicara kepada orang yang tidak beriman, tetapi kepada orang beriman yang ternyata masih bisa melakukan semua hal yang disebutkan di atas. Yakobus mengingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, seharusnya orang percaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi dikuasai oleh Kristus. Doa yang seharusnya menjadi tempat menyelaraskan diri dengan kehendak Allah justru dipakai sebagai alat untuk menerima sesuatu kepada Allah dengan tujuan memuaskan hawa nafsu. Jelas bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang seperti ini. Yakobus tidak segan-segan menyebut orang percaya yang masih dikuasai hawa nafsu sebagai orang yang tidak setia. Sebutan ini mungkin terasa tidak nyaman bagi sebagian orang, tapi sebutan ini sangatlah tepat. Kata persahabatan berasal dari kata philos, yang menunjuk pada sebuah aliansi. Dalam masyarakat Yunani, hal itu menyiratkan sebuah loyalitas yang diungkapkan melalui tindakan nyata. Orang percaya tidak bisa setia kepada Allah sekaligus setia kepada hawa nafsunya. Konsekuensi hidup berdasarkan hawa nafsu adalah bahwa orang percaya itu menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Yakobus menambahkan bahwa berbeda dengan orang-orang dunia yang biasanya tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Orang percaya seharusnya melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan adalah hal yang sangat penting karena kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan Tuhan merupakan pemilik hidup ini. Orang percaya tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil mereka. Yakobus mengingatkan bahwa kehidupan ini sama seperti uap yang sebentar saja muncul lalu lenyap. Kalimat "jika Tuhan menghendakinya" merupakan perwujudan iman dan keberserahan orang percaya kepada Tuhan dalam segala rencana yang akan Ia lakukan. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, cara hidup kita harus sangat berbeda dengan dunia ini. Jangan serahkan diri Anda untuk dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi serahkanlah diri Anda kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Pakailah doa sebagai sarana untuk mengetahui dan menyelaraskan diri terhadap kehendak Allah dan bukan untuk memaksa
Allah melakukan hal-hal yang kita inginkan. Saat merencanakan sesuatu, libatkanlah Allah dan serahkanlah semua rencana Anda kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup bersama dengan Tuhan. Baiknya kami melibatkan Tuhan di dalam seluruh perencanaan kami, bahkan apa yang ada di dalam hati kami kiranya semuanya terarah kepada Tuhan. Janganlah kiranya hidup kami disebutkan sebagai orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Karena artinya itu kami adalah musuh-musuh Allah. Kami mohon ya Tuhan, dekatkanlah kami kepada salib Kristus itu. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada anak Allah yang mulia itu. Dan hidup kami tidak dipenuhi oleh hawa nafsu yang oleh karenanya Kristus telah disalibkan. Tidak terarah kepada pembunuhan, ketamakan, iri hati, pertengkaran, perkelahian, semua hal yang menyebabkan anak Allah itu menderita. Tapi biarlah Kristus hidup di dalam diri kami, bukan karena kami yang menghidupkan Kristus itu, tetapi karena Kristus yang hidup itu ada di dalam hati kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.